Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Ayu Winaya Putri, NIM 111200031. Di sini akan menjelaskan tentang cara membuat diagram Piper dan diagram Stiff dari aplikasi Report. Oke, baik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu data-data ini. Jadi, kami diberikan di laboratorium berupa data sekunder, yaitu sebagai berikut. Ada nilai KR dari suatu unsur dan nilai valensi dari suatu unsur. Selain itu juga kita diberikan uh, data kimia atau massa dari unsur masing-masing. Nah, di sini kami disediakan dua jenis unsur, yaitu unsur kation dan juga unsur anion. Oke, baik. Dari pengarahannya adalah seperti ini. Kita akan membuat diagram Stiff menggunakan data mEq per liter air, dan kita akan membuat diagram Piper menggunakan data presentasi kation dan anion. Nah, di sini untuk mendapatkan presentasi kation dan anionnya, kita membutuhkan nilai mEq per liter eh, dibagi sama sigma mEq per liter kali 100. Begitu pula sama halnya dengan anion. Nah, namun untuk mendapatkan presentasi kation ini, kita harus mengetahui dulu mEq per liternya berapa. Nah, setelah itu, nah untuk mengetahui mEq per liternya, kita butuh mol juga. Nah, makanya sekarang yang pertama kita lakukan adalah mencari molnya. Nah, di mana mol di sini rumusnya adalah massa per R. Baik, jadi langsung saja. Jadi di sini pengerjaannya saya sudah membuat beberapa tabel. Jadi tabel ini adalah tabel mol, yang mana angka-angka ini didapat dari rumus yang tadi, yaitu massa per AR. Masanya yang mana? Masanya adalah yang ini. Semua ini. Kemudian dibagi sama nilai ARNA. Jadi semua massa ini dikali sama ARNA, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk pengerjaan di Excel nanti tinggal dimasukkan rumus di sini, terus nanti tinggal di drag aja. Itu cara cepatnya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama di setiap unsur-unsurnya, kation maupun anion. Oke, baik. Setelah kita sudah konversi semuanya ke dalam rumus mol, maka kita akan dapat nilai-nilai sebagai berikut. Oke, goals kita pertama mencari mol sudah tercapai. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan presentasi kation, kita butuh mEq per liternya. Maka sekarang kita mencari besar mEq per liternya. Dengan rumus apa? Dengan rumus mol dikali valensi. Molnya tadi yang mana? Molnya tadi adalah yang tadi barusan kita dapatkan, mol ini. Kemudian dikali sama valensinya. Valensi yang mana? Valensi itu yang ada di kolom ini. Jadi data sekunder, data yang sudah diberikan dari laboratorium. Nah, sama halnya seperti yang tadi, kita pakai semua apa namanya mol ini, kemudian nanti dikalikan sama valensinya, terus nanti tinggal di drag ke bawah, sama halnya seperti unsur-unsur yang lain. Oke, baik. Sekarang mol dan valensinya sudah kita dapatkan. mEq per liternya sudah didapatkan maksud saya. Nah, kemudian tinggal kita mencari presentasenya, yang mana nanti hasil dari presentasi kation sama anion ini yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Robot ini. Oke, baik. Untuk ini sudah jelas rumusnya seperti ini. mEq per liter dibagi sama sigma, mEq per liter dikali sama 100. Oke, ini total ini hanya menunjukkan bahwa ya benar dia jumlahnya 100 gitu. Oke, kita sekarang langsung masuk ke aplikasi Rockwork. Nah, sebelum kita memasukkan data, kita terlebih dahulu memberikan nama di kolom-kolomnya agar sebenarnya biar jelas saja gitu. Yang pertama di sini sampel, biar kita tahu data itu sampel keberapa tentunya. Kemudian ini tadi NA, NaKCAMG. NaKCAMG. Kemudian
Cl HCO3 SO4. Cl HCO3 SO4. Oke, di sebelah sini simbol. Oke, baik. Sebelum kita convert datanya ke dalam aplikasi Word, kita pastikan dulu di bagian sampel sampai di seluruh kation sama anion ini, kita menggunakan generic data berupa teks. Oke, dipastikan generic datanya berupa teks. Di sini juga teks, 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 teks. Di bagian simbol, kita menggunakan grafik data berupa vektor simbol. Oke, sekarang kita tinggal convert saja datanya. Pertama nomor sampel dulu. Kita pindahkan. Oke, sekarang kita copy paste unsur kation. Dan sekarang unsur anionnya. Oke, untuk simbolnya, klik 2 kali, kemudian pilih simbol yang ini, stop. Nanti di bawah tinggal di copy aja. Oke, setelah semua datanya sudah di-convert, kemudian kita masuk untuk membuat si Piper diagramnya. Nah, klik hydrochemical, kemudian klik Piper diagram. Nah, setelah itu pastikan di input kolom ini sudah sesuai simbol sama simbol, N sama NA, K sama K. Nah, ini kan belum sesuai nih. CA, CA sama CA, MG sama MG. Nah, ini CL sama CL, HCO3 sama HCO3. CO3 ini nggak ada, makanya kita taruh di nilai 10 saja. S4 sama SO4. Oke, kalau sudah sesuai seperti ini, kalau kita langsung proses. Oke, baik. Ini merupakan hasil atau Piper diagramnya tadi. Kemudian setelah selesai kita ekspor, save as a JPG. Oke, sini saya simpennya di sini. Dewi Ayu. Ini Dewi Piper diagram. Oke, ini merupakan hasilnya. Kemudian sekarang kita akan membuat Steve diagramnya. Sama kayak tadi, klik hydrochemical, kemudian Steve diagram. Setelah itu pastikan ini sudah sesuai. Oke, semuanya sudah sesuai. Kemudian klik proses. Oke, there are 30 polygons to be plot. Oke. Dia bilang dia akan mau plot 30 poligon. Oke, nah di sini poligon-poligonnya sudah terbuat. Jadi dia terbagi jadi 3 ya, dipotong-potong gitu. Nah, kita save satu-satu. Export. Oke. Here we. Oke. Kita save yang 2.
ini hasilnya. Kemudian kita save export again. Diagram 3. Oke, baik. Tadi sudah saya jelaskan mengenai langkah-langkah dari pembuatan Piper diagram dan Stiff diagram. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih.